Apa sih yang melatar belakangi Bang Habib untuk mendirikan Legends Gupai ini? Nah, wadah ini sebenarnya adalah wadah yang mempersatukan silaturahmi para pemain-pemain bola pada yang memang masa era-eranya itu dia memiliki keistimewaan dalam olahraga sepak bola ini, kemudian juga ada karisma. Bagaimana membuat mereka itu bisa intens berkomunikasi seperti yang Bang sampaikan, silaturahim dengan sesama punggawa Legends Gupai ini. Bagaimana cara Abang membungkus ini supaya mereka itu tetap kompak? Iya. Di sini itu ada yang namanya pasal per pasal. Nah, salah satu pasal yang sangat yang harus ditaati dan itu wajib ya, pasal 6 itu. Jadi kalau bahasa Aceh itu hanji uhati. Jadi gitu. tidak boleh apa istilahnya bersedih hati atau tidak boleh merasa baper lah bawa perasaan. Nah, ini salah satu upaya, salah satu komunikasi, apalagi kaliber pemain ini kan pasti ada ego masing-masing lah. Legends Gupai ini hari ini juga pengaruh dari presiden juga ini sangat besar. Karena apalagi selama ini presiden memberikan semangat dalam bentuk fasilitas yang luar biasa kepada pemain dengan sepatu udah standar liga dan lain-lainnya. Dan presiden juga hari ini satu-satunya pencetak gol di atas 20 gol. Waduh, luar biasa juga presidennya ya. Boleh tahu presidennya siapa nih Bang? Nah, kalau presidennya kami ini wakil ketua DPR, jadi Bung Saparudin. Aduh, luar biasa. Dan Jadi saya hari ini bingung nih, menjadi top skor kita. Dipuji luar dalam ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat bagi kita semua. Selamat datang di teras teman bicara Sapar. Pada kesempatan hari ini kita mengundang narasumber yang menjadi inspirasi dan tempat kita untuk mendapatkan motivasi. Dan tentunya saya mengundang salah satu narasumber yang tak asing bagi komunitas anak-anak muda di Aceh. Saudara Habibur Rahman. Beliau sekarang menjadi pejabat eselon 3 di pemerintahan Aceh di Dinas Pertanian dan Perkebunan. Selamat datang Bang Habib. Ya, terima kasih Bung Sapar. Ya, dan kebetulan kita mengundangnya bukan dalam kapasitas sebagai pejabat eselon ya. Kita mengundang hanya sebagai sahabat dan kebetulan beliau menjadi inisiator dari klub Legends Gupai, satu klub yang menjadi inspirasi bagi banyak teman-teman peduli sepak bola dan juga pecinta sepak bola di bidang eksekutif. Dan hari ini kita mengundang beliau karena beliau yang menginisiasi. Bang Habib, saya mungkin punya waktu 20 dengan 30 menit kita berngobrol untuk memberikan inspirasi, memberikan motivasi bagi orang-orang muda di Aceh. Apa kabar nih Bang Habib? Alhamdulillah sehat. Kabarnya baru saja vaksin ya? Iya, 3 hari yang lalu. Ya, kok baru sekarang ya vaksinnya gitu, Bang? Ini karena varietas Moderna. Gitu. Nah, saya khawatir mungkin Bang Habib ada keinginan untuk ngelawan keinginan pemerintah nih nggak vaksin gitu. Mudah-mudahan tidak ya, Bang? Tidak, enggak. Bang Habib ini dengar-dengar Bang Habib yang menjadi inisiator ya kelahiran dari Legends Gupai. Sebenarnya apa sih yang melatar belakangi Bang Habib untuk mendirikan Legends Gupai ini? Oke, terima kasih Bung Sapar, sahabat teras. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kira ini merupakan hal istimewa bagi saya nih, terutama karena memang posisinya kapasitas mewakili dari Legends Gupai pada hari ini. Dan lahirnya Legends Gupai ini tepatnya di tanggal 12 bulan 12 tahun 2020. Jadi memang tidak sengaja faktor di hari Minggu bersama kawan-kawan. Jadi kita membuat kongres kecil-kecilan dan pada saat itu terbentuklah. Nah, wadah ini sebenarnya adalah wadah yang mempersatukan silaturahmi para pemain-pemain bola pada yang memang masa era-eranya itu dia memiliki keistimewaan dalam olahraga sepak bola ini, kemudian juga ada karisma. Dan ini semua kita satukan dalam rangka bingkai. Karena ini semuanya rata-rata anak dari Barsela ya, Barat Selatan Aceh yang sudah berkiprah di kota Banda Aceh dan juga Aceh Besar. Dan inilah kita satukan karena wadah ini saya kira karena non politik, dia resmi memang murni dengan olahraga. Jadi kita pada saat itu kawan-kawan sepakat kita kita namai dia dengan Legends Gupai.
Jadi Legend Segupa ini klub prestasi atau non prestasi nih Bang? Atau Ini seperti apa nih? lebih mengarah pada klub silaturahmi. Oh, Ini bukan prestasi tapi prestise. Mengulang sejarah-sejarah masa lalu kawan-kawan kita supaya memang kepikunan mereka itu kita hilangkan. Iya, iya. Justru Apalagi di saat pandemi ini Bang ya. Iya, masa pandemi ini kan salah satu upaya-upaya memang kita menginikan kembalilah kawan-kawan mantan-mantan pemain ini. Jadi kalau latar belakang para pemain yang bergabung di Legend Segupa itu sendiri, saya dengar itu banyak dari pemain yang secara profesional di masanya ya, dan dari Persiraja dan juga di PSM Makassar ya. Saya dengar. Bagaimana ya cara menggabungkan selera, walau kalau selera mungkin sama ya Bang, sebagai pemain bola. Ini kan profesi mereka pasti di usianya mereka tidak produktif sebagai pemain bola, mereka itu kan terlibat dalam pekerjaan-pekerjaan yang berbeda nih. Bagaimana membuat mereka itu bisa intens berkomunikasi seperti yang Bang sampaikan, silaturahim dengan sesama punggawa Legend Segupa ini. Bagaimana cara Abang membungkus ini supaya mereka itu tetap kompak? Iya, saya kira ini memang sangat pengaruh dengan kondisi hari ini dengan akses teknologi ya. Jadi akses teknologi hari ini kita sudah ada yang namanya workshop, jadi kita bentuk grup. Nah di grup ini memang kita sudah ada aturan-aturan main. Aturan-aturan main yang memang kita gerakan, jadi kesempatan di grup itu memang sebebas-bebasnya. Jadi siapapun dia, pada saat itu kita sudah sampaikan, di sini itu ada yang namanya pasal per pasal. Nah salah satu pasal yang sangat, yang harus ditaati dan itu wajib ya, pasal 6 itu. Jadi kalau bahasa Aceh itu hanji uhati, jadi tidak boleh, apa istilahnya, bersedih hati atau tidak boleh merasa baper lah bawa perasaan. Nah ini salah satu upaya, salah satu komunikasi, apalagi kaliber pemain ini kan pasti ada ego masing-masing lah. Jadi mereka ini kan mantan-mantan pemain dan punggawa yang memang pada saat itu top-topnya lah di eranya gitu. Nah ini kita kemas karena kombinasi ini kan ada transisi, ada yang kelahiran 60-an, ada kelahiran 70-an, kemudian ada juga yang 80-an. Nah ini salah satu upaya yang kita lakukan memang selain kita intens dalam pertandingan, ini juga apa namanya itu kita lakukan silaturahmi yang bersifat sosial yang selama ini sudah dilakukan, dan itu memang presiden kita lah yang melakukan itu selama ini gitu. Bang Habib luar biasa. Jadi latar belakang dan semangatnya mungkin kita udah dapat. Cuma kita masih perlu nih supaya teman-teman di Aceh sepertinya Legend Segupa sudah tidak asing gitu dengan mereka. Malah sudah menginspirasi hadirnya klub-klub eksekutif di setiap kabupaten kota. Kemudian pertanyaan lanjutan saya mau sampaikan ke Bang Habib. Ini kan di saat pandemi nih Bang ya, susah sekali kita harus dengan prokes segala macam ya. Bagaimana Bang Habib dan teman-teman Legend Segupa ini meramu semangat silaturahim tapi tetap juga menjaga prokes. Itu seperti apa bentuknya? Ya aturan mainnya kita sudah sampaikan, kalau di lapangan sepak bola ya tetap kita prokesnya itu masker itu tidak artinya di dalam lapangan tidak perlu, tapi di luar itu kawan-kawan sudah kita sampaikan. Jadi nutrisi untuk pemain itu memang harus dijaga oleh pemain masing-masing. Karena kita ini kan bukan klubnya prestasi. Nah ini kita selalu sampaikan bahwasanya setiap pemain itu kita wajibkan dia harus ada melakukan upaya-upaya menjaga kesehatan diri sendirilah. Itu yang pertama. Kemudian juga silaturahmi yang kita lakukan ini supaya memang memperkuat imunitas kita. Salah satu kan silaturahmi dengan sering ketawa-ketawa sama-sama gitu. Nah biasanya dengan ketawa sama-sama itu saya yakin pengaruhnya itu sangat besar. Apalagi ini kan rata-rata kan pasti saling ngejek lah. Ketika selesai bermain, kalau kalah apalagi kalau memang salah aja bermain, jangankan presiden salah aja pasti berpengaruh ini. Dan itu salah satu mungkin upaya dengan merepreskan dengan banyak ketawa. Apalagi ini banyak informasi saya dengar, banyak istri-istri dari para pemain ini juga nelpon kita nih. Katanya pemain ini banyak yang ketawa sendiri ketika membaca grup WA itu. Nah ini juga salah satu saya kira ini positifnya. Artinya kawan-kawan ini sudah mendapat kenyamanan pada saat kita lakukan secara bersama-sama seperti ini. Terus target ke depan apa lagi nih Bang? Ini di samping tadi Abang sampaikan merawat kebersamaan, kemudian tetap menjaga imunitas dalam kebersamaan itu sendiri. Terus target ke depan terhadap Legend Segupa ini seperti apa? Yang menjadi harapan Abang, dan itu tentu diikuti oleh semangatnya oleh teman-teman Legend Segupa lainnya. Harapan kita Legend Segupa ini menjadi salah satu bagian dari motivasi untuk adik-adik. Ini yang kita lakukan. Kita harus sampaikan bahwasanya Legend Segupa sudah berbuat. Kalian seperti apa yang harus kalian lakukan? Dan kita tetap melakukan pembinaan kepada adik-adik kita, terutama yang ada di Barat Selatan, dan juga pemain-pemain potensial di Barat Selatan. Ini juga memang harus kita support bersama. Karena itulah tugas kita, bagaimanapun secara prestasi Legend Segupa itu tidak ada lagi. Karena ini hanya murni silaturahmi, hanya prestasi dan hanya untuk kebugaran. Tapi ini juga kita akan melihat, mana tahu memang ada pemain-pemain kita, bakat-bakat yang ada kita, ini juga akan kita support bersama.
Legend Sukupai saya kira ini siap melakukan itu. Kalau secara pertandingan, kalau Legend Sukupai mungkin luar biasa. Iya. Dalam 9 bulan, mungkin potong dengan bulan puasa kemarin 8 bulan. Statistiknya Secara gimana statistik sekarang? kita sudah 8 bulan aktif ini. Jadi kita potong 1 bulan di bulan puasa kemarin. Itu kita sudah melakoni pertandingan 35 kali. Waduh, cukup banyak. Dari 35 kali pertandingan itu, kita sudah mampu membobolkan gala gawang itu 101 gol. Kita baru kebobolan juga baru 67. Jadi kita statistiknya itu dari 35 pertandingan. Jadi kita menangnya sudah 17 kali. 17 kali. Berarti rata-rata memasukkan dan kemasukan kita itu hitung berapa? Memasukkan kita rata-rata per pertandingan 2,8 gol. Hampir. Kalau produktif ya. Ya. Kalau kemasukan kita mungkin 1,2 gol. Nah, ini juga salah satu. Dan statistik pertandingan kita dari 35 ini rata-rata kalau kita hitung per minggunya itu kita per bulannya itu hampir 4 sampai 5 kali. Iya. Jadi ini luar biasa segera. Inilah salah satu upaya kita. Dan ini kita ingin ini menjadi contoh. Apalagi dengan ada media-media sekarang, ada sosmed, kemudian ada podcast seperti ini dan juga media-media lainnya yang selama ini terus bergerak. Kita berharap ini menjadi contoh, menjadi etalase bahwasanya Legend Sukupai itu menjadi bahagian percontohan dan menjadi motivasi kepada adik-adik. Waduh, luar biasa. Sahabat Teras, saya sedikit punya harapan besar ya agar Legend Sukupai untuk terus merawat kebersamaan ini dan menjadi inspirasi bagi para legend-legend, anak-anak muda juga menjadi inspirasi bagi para legend yang sudah hidup. Paling tidak begini ya Bang ya, kalau kita lihat kalau bapak-bapaknya yang sudah legend tidak lagi produktif dalam sepak bola, minimal sudah mau berani membeli sepatu untuk anaknya, minimal begitu ya Bang ya, cara positifnya. Saya pikir terakhir pertanyaan yang membuat kita akan menjadi motivasi bagi kita semua para pecinta sepak bola. Ini bagaimana memadukan semangat yang tua-tua dengan anak-anak muda hari ini? Itu seperti apa yang nantinya akan dibuat oleh Legend Sukupai sendiri? Iya, ini memang yang namanya kombinasi ini sangat ideal ya. Artinya ketika ada yang tua ini kita berharap menjadi panutan. Sekalipun mungkin seluruh biasa itu sering terjadi, tapi memang harapan kita yang tua ini selama ini yang di Legend Sukupai ini selalu memberikan kontribusi kepada yang muda. Ini salah satu kombinasi yang dilakukan. Artinya ada sesuatu nasihat yang diberikan, termasuk barangkali evaluasi kita hari-harian, bukan hanya di dalam lapangan. Ini yang kita lakukan, tapi juga di luar lapangan. Selama ini juga para orang tua kita ini bersama dengan anak muda ini sering ngopi bersama kita. Oh iya. Sering ngopi bersama dan ini luar biasa saya kira. Dan saya melihat juga Legend Sukupai ini hari ini juga pengaruh dari presiden juga ini sangat besar. Karena apalagi selama ini presiden memberikan semangat dalam bentuk fasilitas yang luar biasa kepada pemain dengan sepatu udah standar liga dan lain-lainnya. Dan presiden juga hari ini satu-satunya pencetak gol di atas 20 gol. Waduh, luar biasa juga presidennya ya. Boleh tahu presidennya siapa nih Bang? Nah, kalau presidennya kami ini wakil ketua DPR, jadi Bung Saparudin. Aduh, luar biasa. Dan hari ini menjadi top skor kita. Dipuji luar dalam ini. Tinggal Pak sahabat Teras, saya pikir kita udah di penghujung acara kita. Paling tidak kita sudah dengar apa yang menjadi latar belakang Legend Sukupai ini hadir di tengah-tengah di saat pandemi, apalagi kelahirannya itu di bulan 12 itu Bang ya. Iya, bulan 12. Dan yang pasti yang menarik perhatian kita Legend Sukupai ini terus mengembangkan semangat, produktivitas, keinginan agar sepak bola di Aceh ini akan terus berkembang dan maju. Mungkin ada terakhir pesan-pesan yang mungkin bisa sampaikan bagi para legend-legend dan juga para anak-anak muda pecinta sepak bola ini. Mungkin bisa disampaikan, Bang. Baik, kita berharap kepada para legend, buktikan bahwasanya legend hari ini masih mampu eksis dan masih bisa memberikan kontribusi kepada adik kita. Dan jangan lupa, ketika bermain para legend ini jangan harus ego terhadap dirinya, tapi nampakkan kepada adik-adiknya bahwasanya hari ini kita harus mampu memberikan suri teladan kepada pemain-pemain generasi muda. Karena hari ini contohnya itu ada di kita. Kalau kita salah dalam hal persepsi atau salah dalam hal memberikan spirit di lapangan, ini juga akan imbas kepada generasi kita. Untuk itu saya berharap kepada para legend, mari sama-sama kita majukan olahraga sepak bola ini dengan memberikan contoh yang baik kepada dalam bermain, kemudian juga memberikan contoh di luar lapangan. Ada yang menarik Bang, jadi sebelum saya tutup lah, ini mungkin pernyataan terakhir yang bisa Bang sampaikan supaya ini menjadi perhatian kita semua. Banyak kan kasus kita lihat para legend ketika dia paksakan bermain gitu ya. Almarhum Pak Bang Riki Yaakob, kemudian Haji Mas Said juga ketika berolahraga tiba-tiba collab kemudian sudah mendahului kita.
Apa pesan-pesan yang perlu Abang sampaikan ke kita? Ya, saya kira ini harus kita ingatkan ketika para pemain legend merasa mereka sudah tidak mampu, jangan memaksakan diri. Dan itu sudah kita sampaikan karena manajemen legend Sukupa ini sudah seperti manajemen pro juga nih. Iya. Jadi kita sampaikan kepada pelatih, tolong dilihat. Karena memang bisa jadi mungkin para legend ini karena semangatnya. Iya. Karena semangatnya dia Paling menampakkan. semangatnya tinggal Bang, tapi fisiknya nggak Fisiknya mendukung, ada. gitu ya. Dan ini selalu kita sampaikan. Jangan biar sekalipun dia nggak mau keluar ini harus kita paksakan mereka keluar. Iya. Karena memang masa depan itu bukan lagi di lapangan mereka. Iya, benar. Tapi ini harus disampaikan dan kita sudah ingatkan itu dan kepada pemain, presiden dan juga manajemen dari Legend Space selalu sampaikan ketika dia sudah mampu sampaikan dari awal. Jangan memaksakan karena itu risiko kita jangan kita ambil. Ini pengalaman-pengalaman yang sudah ada biar itu menjadi pengalaman pahit untuk para legend-legend lainnya, tapi jangan sampai kita mengalami hal seperti itu. Ya. Terima kasih Bang Habib waktunya dan tentunya sahabat Teras hari ini kita cukup berbangga. Kita kenal dengan Bang Habib dan dengan legend Segupanya bisa menginspirasi dan memotivasi kita bagi pecinta dan juga pegiat sepak bola. Tentunya bagi sepak bola yang eksekutif ya, tidak di masanya, tidak produktif lagi untuk menjaga kebugaran di saat pandemi COVID-19 yang belum tentu kita dapatkan apakah ini sampai kapan akan berakhir. Saya pikir hanya itu yang bisa kita sampaikan pada kesempatan yang berbahagia ini. Semoga saya mendoakan teman-teman, para sahabat untuk selalu sehat, menjaga prokes agar kita terhindar dari yang namanya COVID-19 ini. Salam sehat semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.